Bapa kami yang ada di surga, senantiasa kami beroleh kasih karunia karena karya terbesar-Mu. Kami beroleh pengampunan, keselamatan, dan hidup yang kekal bersama Engkau yang telah bangkit dari kematian, sehingga kami yang percaya pun boleh dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau yang akan menjadi Raja atas segala raja di atas muka bumi Yerusalem baru. Setiap hari Tuhan Yesus kami boleh bersyukur karena karya-Mu, karena salib-Mu telah membawa kami kepada pertobatan pengampunan. Setiap hari kami mau bertobat dari dosa-dosa, dari semua kelakuan yang buruk, dan juga mulut yang kotor. Memang kami tidak sempurna, tetapi kami mau setiap hari diubahkan, diperbaharui dalam kasih, ketentraman, kedamaian. Karena Engkau adalah Raja damai bagi kami yang percaya, sehingga semua makhluk di muka bumi hidup dalam cinta kasih-Mu. Tetap memelihara iman dan percaya yang kuat kepadamu sampai kepada kesudahannya. Karena Kau selalu berjanji kepada kami, Kau tak bisa lepas dari hidup kami, karena Engkau adalah sang sumber itu yang telah memberikan kami nafas kehidupan. Karena itu kami beroleh firman yang hidup setiap hari, dan kami dapat melakukannya, sehingga kami seturut dengan kehendak-Mu, sekalipun kami tidak sempurna. Kami butuh Engkau menerangi hati dan jiwa kami selalu. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus untuk menerangi setiap langkah kami hidup dalam pertobatan. Amin. Pembacaan kitab siang menjelang sore hari ini terambil dari Mazmur 97 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop Tuhan adalah Raja yang berbunyi demikian. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia, sekali dalam keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dasar Engkau Tuhan, firman-Mu berkuasa atas segala aspek kehidupan di dunia ini. Di petir, di cahaya sekalipun Engkau selalu hadir di situ, karena Engkau tak terbatas ruang dan waktu. Kau maha besar kuasa-Mu, maha besar kuasa-Mu di semesta ini. Maha luas cinta-Mu atas semesta, atas semua yang Kau ciptakan. Betapa agung dan besar kuasa-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah di atas segala Allah yang disembah seluruh bumi. Karena itu kami percaya pada kekuasaan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa, memerintah atas segala raja di muka bumi. Kerajaan yang kami nantikan adalah kerajaan kekal bersama-sama Engkau. Kerajaan yang akan datang dari surga, Sang Mesias Raja kami. Itulah kerinduan kami sebagai orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus yang percaya bahwa Engkau keluar dari Bapa dan memerintah atas kami, dan Engkau adalah firman yang hidup yang menjadi Raja atas segala bangsa. Karena itu Tuhan, setiap hari kami mau bersekutu dengan-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang kekal hidup dalam keabadian bersama Engkau dalam roh dan kebenaran, di mana ada puji-pujian penyembahan kami yang kami naikkan dengan ikhlas tulus hati. Pujian penyembahan yang dahsyat luar biasa kami naikkan ke hadapan-Mu yang tinggi di tahta-Mu yang kudus.
Kami beroleh kasih karunia karena pengampunan karya salib-Mu. Kami beroleh pengampunan karena darah-Mu Kau curahkan. Siapa yang bisa seperti ini? Siapakah Allah yang bisa menyelamatkan manusia dengan darahnya sendiri? Siapakah yang bisa memberikan keampunan selain daripada Dia yang menciptakan? Siapakah Dia yang menciptakan? Dia juga yang menyelamatkan dan memberi keampunan dan juga bisa memberi kami suatu anugerah terindah, yaitu hidup kekal bersama-sama Engkau. Karena kami sebagai orang-orang yang berkesadaran pasti mengerti kasih karunia yang besar itu, sehingga kami tidak lagi takut akan segala hal di dunia ini, sekalipun kami tidak mempunyai apa-apa di dunia ini. Karena bagi kami Yesus Kristus adalah segalanya, harta terbesar kami yang mengikat kami kepada pertobatan, mengikat kami kepada janji yang kekal, mengikat kami untuk tetap setia dan percaya akan salib yang kami pikul. Karena begitu beratnya beban di dunia ini, sehingga Engkau sendiri yang melepaskannya bagi kami. Engkau sungguh besar kuasa dan kasih-Mu kepada kami, ya Maha Kudus Kristus Yesus. Engkau akan menjadi hakim yang adil bagi seluruh bangsa di dunia ini, bagi seluruh manusia. Karena bagi kami, ketika kedatanganmu yang kedua kali, Engkau akan membawa kami orang-orang percaya ke dalam hadirat-Mu, supaya kami boleh layak masuk ke dalam kerajaan kekal-Mu. Itulah kerinduan kami sebagai orang-orang percaya, diubahkan dan diberi tubuh kemuliaan yang baru. Karena Engkau sudah melalui semua itu, sehingga Engkau berjanji dan Engkau membuktikannya melalui karya-Mu sendiri. Karena siapa yang bisa menyelamatkan manusia kecuali Dia yang menciptakan? Siapa yang datang dari surga? Itulah yang kami percaya, yang sungguh-sungguh menyelamatkan kami dengan kasih yang luar biasa, yang tak bisa kami balas dengan apapun sekalipun di dunia ini. Kami memiliki segalanya, tetapi hidup tidak dapat dibeli, karena harta bisa lenyap seketika dan segala kekayaan dunia lenyap dan habis. Tetapi firman itu yang adalah Alfa dan Omega adalah kekekalan yang sejati, yang memerdekakan kami dari kebinasaan. Kemana kami akan menuju adalah tujuan hidup kekal, bukan kebinasaan dalam penghukuman. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih-Mu kepada kami sebagai anak-anak terang-Mu, sehingga kami dapat menceritakan bagaimana Tuhan Yesus bekerja, dan kami membuktikan iman dan percaya kami, sekalipun dunia menentang dan menghindari, membenci dan tidak mau percaya. Tapi kami akan terus mengejar itu sampai akhirnya kami dapat mahkota kehidupan yang akan Kau berikan kelak ketika kedatangan-Mu kedua kali. Kami tetap setia, tetap percaya sekalipun menderita, karena bagi kami upah yang kami cari bukan di dunia ini, tetapi di kekekalan selamanya. Itulah besarnya kasih-Mu Tuhan yang kami percaya selama-lamanya. Dan kami berdoa bagi pertobatan dunia ini supaya semuanya diselamatkan, walaupun kami tahu penolakan maha dahsyat terjadi, penghujatan juga terjadi di mana-mana. Penolakan yang maha dahsyat itu berada di seluruh dunia ini. Tapi kami tetap berdoa, tetap berbahagia sebagai anak-anak Tuhan yang memikul salib karena nama-Mu. Karena Engkau tidak pernah lepas dari hidup kami, Engkau adalah hidup kami sesungguhnya. Amin. Demikianlah pembaca Alkitab kita siang hari ini. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Percayalah kepada Dia yang hidup, yang datang dari surga, yang mengasihi Anda dan saya, dan mengetuk pintu hati saudara semuanya. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Dia adalah Raja dari segala raja, Hakim yang adil, karena Dia adalah firman yang keluar dari Allah Bapa. Dia adalah Allah yang telah datang ke dunia ini, dan kita semua patutnya berbahagia memiliki Dia sampai selamanya. God bless you all. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday for you all. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.